Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami diberikan 50 data berat badan secara acak. Nah, untuk mempermudah kita membaca data di atas, kita dapat mengubahnya menjadi tabel. Namun sebelum itu, kita perlu mengurutkan data di atas dari yang terkecil hingga terbesar. Ini data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya, kita perlu mencari nilai jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Pertama, untuk mencari nilai jangkauan, di sini ada rumus nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi, 79 dikurangi 40 sama dengan 39. Maka nilai jangkauan dari 50 data berat badan adalah 39. Nah, yang kedua, untuk mencari nilai banyak kelas, di sini rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Di sini, N adalah jumlah data yang kita punya. Nah, karena tadi jumlah data yang kita punya ada 50, maka 1 ditambah 3,3 dikali log 50. 1 ditambah 3,3 dikali 1,69897. Maka 1 ditambah 5,6. Hasilnya adalah 6,6. Kita bulatkan ke atas menjadi 7. Ini adalah nilai dari banyak kelas. Yang ketiga, untuk mencari panjang kelas, di sini rumusnya adalah P sama dengan jangkauan per banyak kelas. Nah, seperti yang kita sudah cari tadi, jangkauan nilainya adalah 39. Banyak kelas nilainya adalah 7. Jadi 39 dibagi 7 sama dengan 5,571. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. Maka nilai dari panjang kelas adalah 6. Setelah kita menemukan nilai jangkauan, banyak kelas, dan juga panjang kelas, sekarang kita sudah bisa membuat tabel data kelompoknya. Nah, untuk menentukan nilai pertama di kelas pertama, kita bisa lihat dari data yang terkecil. Data yang terkecil di sini kan adalah 40. Sampai, karena diketahui panjang kelasnya tadi ada 6, maka di kelas pertama ini kita bisa isi nilainya dengan 6 angka setelah 40. Jadi 40 ini juga ikut dihitung ya. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi di kelas pertama termuat nilai 40 sampai 45. Sama halnya dengan kelas kedua. Berarti di sini 46 sampai 51. Di sini 52 sampai 57, 58 sampai 63, 64 sampai 69, 70 sampai 75, 76
sampai 81. Kemudian untuk mencari frekuensinya kita bisa hitung berapa banyak data yang memiliki nilai 40 sampai 45. Di sini jumlah data nilai 40 sampai 45 itu ada 14. Sama halnya seperti kelas pertama, di kelas kedua ini kita juga untuk mencari frekuensinya kita juga menghitung berapa banyak jumlah data di rentang nilai 46 sampai 51. Kelas 2 ini memiliki frekuensi 10. Ini 10. 8, 4, 2. Nah, selanjutnya untuk menyajikan data yang kita punya tadi menjadi poligon, histogram, dan juga OGIF, kita memerlukan beberapa nilai lagi. Nah, untuk mencari histogram, kita membutuhkan nilai tepi bawah dan tepi atas. Untuk mencari nilai tepi bawah, kita perlu mengurangi terlebih dahulu nilai terkecil di setiap kelas. Contohnya di kelas pertama, nilai 40 sampai 45 nilai terkecilnya adalah 40, sehingga 40 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 39,5. Nah, untuk mencari nilai tepi atas, kita perlu menambahkan nilai terbesar di setiap kelas. Contohnya di kelas pertama, nilai terbesarnya adalah 45, maka 45 kita tambahkan dengan 0,5 sehingga menghasilkan 45,5. Begitupun juga dengan nilai-nilai yang ada di kelas lainnya. Inilah hasil dari nilai tepi bawah dan tepi atas dari 50 data kelompok berat badan yang kemudian bisa kita buat sebagai nilai acuan untuk membuat histogram. Nah, untuk menyajikan data kita menjadi bentuk poligon, yang kita perlukan adalah nilai tengah. Kalau tadi dalam membentuk histogram kita memerlukan tepi bawah dan tepi atas, kali ini dalam menyajikan data bentuk poligon kita memerlukan nilai tengah. Nah, bagaimana mencari nilai tengah? Nilai tengah itu bisa kita dapat dengan menjumlahkan nilai di masing-masing kelas lalu dibagi dengan 2. Contohnya 40 ditambah 45 dibagi dengan 2. Maka dihasilkan nilai tengah 42,5. Sama seperti di kelas kedua, yaitu kita bisa menambahkan 46 ditambah 51 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 48,5. Ini berlaku untuk masing-masing kelas. Baik, inilah hasil akhir dari nilai tengah 50 data berat badan yang dapat kita jadikan sebagai acuan dalam menyajikan data kita menjadi bentuk poligon. Selanjutnya, untuk menyajikan data kita menjadi bentuk OGIF positif maupun OGIF negatif, yang kita perlukan adalah nilai tepi, nilai frekuensi kumulatif kurang dari, dan nilai frekuensi kumulatif lebih dari.
Untuk menemukan nilai tepi, kita bisa memakai nilai tepi bawah dan tepi atas yang telah kita cari sebelumnya. Namun di sini apabila ada yang double, kita hanya perlu menuliskan satu kali saja. Misal seperti nilai 45,5, 51,5, 57,5, 63,5, dan 69,5 yang double kita bisa tulis satu kali saja. 39,5, 45,5, 51,5, 57,5, 63,5, 69,5, 75,5. Nah, jadi seperti ini. Setelah kita menemukan nilai tepi, maka sekarang kita cari adalah nilai frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk mencari nilai FK kurang dari ini, kita bisa fokus ke kolom nilai tepi dan juga frekuensi. Contoh, frekuensi kumulatif kurang dari 39,5 adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada nilai di bawah 39,5, maka bisa disimpulkan jumlahnya adalah 0 atau frekuensi kumulatif kurang dari 39,5 adalah 0. Lanjut. Frekuensi kumulatif kurang dari 45,5 adalah 14. Karena kan di sini nilai yang kurang dari 45,5 itu adalah 39,5. Nah, 39,5 ini memiliki frekuensi 14. Maka frekuensi kumulatif kurang dari 45,5 adalah 14. Sama halnya dengan nilai yang lainnya seperti 51,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 51,5 adalah 24. 14 ditambah dengan 10. FK kurang dari 57,5 adalah 34. Ini ditambah. Kemudian FK kurang dari 63,5 adalah 42. FK kurang dari 69,5 adalah 46. FK kurang dari 75,5 adalah 48. Dan yang terakhir, FK kurang dari 81,5 adalah 2. Maaf, ditambah 2 sehingga menjadi 50. Selanjutnya, untuk mencari nilai frekuensi kumulatif lebih dari, ya kita bisa langsung lihat aja di sini. Sama, kita fokus ke kolom nilai tepi dan kolom frekuensi. Misal di kelas pertama, frekuensi kumulatif lebih dari 39,5 adalah 50. Kenapa? Karena nilai lebih dari 39,5 itu adalah total frekuensi di sini. Sehingga karena totalnya 50, maka frekuensi kumulatif lebih dari 39,5 adalah 50. Oke.
Oke. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari nilai-nilai yang lainnya, kita bisa mengurangkan 50 ini dengan frekuensi kumulatif kurang dari kelas yang mau kita cari. Misal 50 dikurangi 14 adalah 36. Lanjut, untuk kelas ketiga, frekuensi kumulatif lebih dari 51,5, kita bisa kurangkan 50 dengan 24. Maka hasilnya adalah hasilnya adalah 26. Untuk kelas keempat, frekuensi kumulatif lebih dari 57,5 adalah 50 dikurangi 34, yaitu 16. Frekuensi kumulatif lebih dari 63,5, yaitu 50 dikurangi 42, 8. Frekuensi kumulatif lebih dari 69,5, yaitu 50 dikurangi 46, 4. Frekuensi kumulatif lebih dari 75,5, yaitu 50 dikurangi 48, hasilnya 2. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari 81,5 adalah 0. Dari sini kalian sudah bisa menyajikan data kelompok tersebut menjadi bentuk ojif, mau itu ojif positif atau ojif negatif. Kalau ojif positif, kita pakai nilai kurang dari. Kalau ojif negatif, kita pakai nilai lebih dari. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi mean, median, dan modus. Pasti mean itu yaitu rata-rata dari suatu data. Kemudian median yakni nilai tengah dari suatu data, dan kemudian yang terakhir yakni modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang mean. Mean atau rata-rata ini memiliki rumus H sama dengan sigma F I dikalikan dengan X I per sigma F I. Nah, bagaimana cara mencari keduanya? Sigma F I diperoleh dari ketika kita menjumlahkan seluruh nilai frekuensi yang ada. Ini 14 ditambahkan dengan 10, ditambahkan dengan 10, ditambah dengan 8, ditambah dengan 4, ditambah dengan 2, dan ditambah dengan 2 menghasilkan nilai 50. 50 ini merupakan sigma F I. Nah, kemudian yang akan kita bahas yakni sigma F I dikali dengan X I. Sebelum mencari sigmanya, kita akan mencari F dikali dengan XI. Apa itu XI? Nah, XI adalah nilai tengah dari rentan nilai yang ada di sini. Kalian bisa menggunakan nilai bawah ditambahkan dengan nilai atas dibagi 2. Misalnya ini 40 tambah 45 dibagi 2 akan sama dengan 42,5. Sama halnya seperti di sini, nilai tengah. Nah, setelah itu nilai tengah akan dikalikan dengan frekuensi yang akan menghasilkan F dikalikan dengan X. Seperti yang di atas, di sini 14 dikali 4 2,5 menghasilkan 595. Nah, apa itu sigma Fi dikalikan dengan Xi? Sigma Fi dikalikan dengan Xi sama halnya seperti tadi frekuensi, kita menjumlahkan seluruh hasil frekuensi. Nah, di sini kita menjumlahkan seluruh hasil F dikalikan dengan X. Dari sini kita lihat dengan hasil yang sudah saya sajikan di tabel, tinggal menambahkan 595 ditambah 485 ditambah 545 ditambah 484 ditambah 266 ditambah 145 ditambah 157 menghasilkan nilai 2677, yakni sigma Fi dikalikan dengan Xi.
Nah, langsung saja kita masuk ke rumus. Rata-rata mean sama dengan sigma FI dikali XI tadi 2677 terbagikan dengan 50. Maka nanti akan menghasilkan jumlah 53,54. Nah, jadi ini merupakan rata-rata dari data di atas ini. Kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yakni median. Median merupakan nilai tengah. Pertama-tama, sebelum mencari median, kita harus mencari letak kelas median berada di mana. Kelas median sama dengan sigma F I plus 1 dibagi dengan 2, yakni 50 plus 1 per 2 sama dengan 25,5. Ini adalah kelas median yang akan kita gunakan, yakni berada pada data ke ini data ke 25,5. Nah, begitu kita cek dulu 25,5 terletak di mana. Nah, setelah kita lihat di sini, jika kita jumlahkan ini ini merupakan data ke-1, data ke-1 sampai 14. Kemudian ini adalah data ke-15 hingga data ke-24. Nah, di sini ada mulai data 25 sampai ke 4. Sudah jelas kita tahu bahwa kelas median berada di 52 sampai 57. Maka rentang nilai dari 52 hingga 57. Kemudian kita akan mencoba menulis rumus median terlebih dahulu. Rumus median sama dengan tepi bawah ditambah setengah dari N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang kelas. Nah, di sini kita akan mencari tepi bawah terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui dari data yang kita sudah dapatkan tadi 52 sampai 57, tepi bawahnya berarti tinggal kita menggunakan nilai terbawah dikurangi 0,5, yakni 51,5. Kemudian apa itu frekuensi kumulatif sebelum? Nah, FKM yang di sini saya tulis FKME, yakni frekuensi kumulatif sebelum median. Berarti kita menjumlahkan frekuensi sebelum kelas dari median. Karena kelas mediannya berada di sini, maka kita akan menjumlahkan frekuensi yang ada di atasnya, yaitu 14 dan 10. Maka frekuensi kumulatif sebelum median yakni 14 ditambah 10 sama dengan 24. Kemudian kita tidak perlu mencari FME, di mana FME atau frekuensi median kita tinggal lihat saja pada kelas median ini berarti 10, maka FME sudah jelas adalah 10. Dan P merupakan panjang kelas. Nah, cara menghitung panjang kelas sebenarnya cukup simpel,
kalian bisa mengkurangkan nilai terbesar dikurangkan dengan nilai terkecil ditambahkan dengan 1. Di sini 57 dikurangi 52 yakni 5, kan tambah 1 berarti 6. Panjang kelasnya ada 6. Lalu kita masuk ke rumus median. Median dengan TB tepi bawah yakni 51,5 ditambah setengah N, karena N kita sudah tahu setengah N itu adalah N nya itu adalah 50 sama dengan sigma FI, maka langsung kita tulis saja 25. Kemudian kita kurangkan dengan 24 sebagai FKME atau frekuensi kumulatif sebelum median, kemudian dibagi dengan frekuensi median dan dikalikan dengan panjang kelas. Kita sudah tahu ini kurang menjadi 1, maka akan menjadi 51,5 ditambah 0,6, yakni menghasilkan 52,1 sebagai nilai tengahnya. Kemudian yang terakhir ya ini adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk mencari modus, pertama-tama kita harus menentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Pada itu kita akan melihat data yang ada di sini. Kita harus melihat dari frekuensi terbanyak pada rentan kelas. Di sini yang terbanyak adalah 14. Maka sudah jelas ini akan menjadi kelas modus. Nah, sekarang kita tulis terlebih dahulu rumus modus data kelompok itu seperti apa sih? Nah, jadi dalam rumus modus yakni modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dan sebelumnya per selisih frekuensi kelas modus sebelumnya ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya dikalikan dengan panjang kelas. Yang sudah kita ketahui adalah P yakni 6. Kemudian TB kita tidak menggunakan TB yang sudah kita gunakan pada median. Karena apa? Karena kelas yang kita gunakan adalah kelas yang berbeda. Jika median menggunakan kelas ini, maka sekarang kita akan menggunakan kelas yang atas. Simpel saja, untuk tepi bawah 40 dikurangi 0,5 yakni 39,5. Kemudian kita cari D1 yakni selisih frekuensi kelas modus dan sebelumnya. Dikarenakan kelas modus ini terletak paling atas, maka frekuensi sebelumnya yakni 0. Jadi di sini adalah 14 dikurangi 0 atau sama dengan 14. Kemudian kita mencari selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya. Kita sudah tahu tadi 14 sebagai frekuensi tetapnya dan setelahnya yakni frekuensi pada kelas 46 sampai 51 adalah 10. Berarti kurangi dengan 10 sama dengan 4. Setelah dari yang kita ketahui semua, kita bisa langsung masuk kepada rumusnya. Modus sama dengan 39,5 sebagai tepi bawah. Kemudian tadi D1 14 per 14 ditambah 4 dikalikan dengan 6. 39,5 ditambahkan 14 per 18 dikalikan 6. Ini bisa kita coret jadi 3. Maka jawaban akhirnya
adalah 44,16. Nah, sebelum kita membenarkan seluruh jawabannya, mari kita cek terlebih dahulu. Seperti ada mean. Mean ini merupakan nilai rata-rata. Apakah nilai rata-rata ini masih terdapat dalam data, di rentan data? Tentu saja iya. Rata-rata terletak pada nilai ketiga. Kemudian untuk median terletak pada kelas 52 hingga 57, dan mediannya terletak pada 52,1 yang artinya masih dalam lingkup 52 ini. Kemudian lanjut pada modus terletak pada rentan 40 hingga 45, dan nilai modus yang kita temukan adalah 44,16, di mana hal tersebut masih masuk ke dalam syarat untuk menjawab modus, median, dan mean. Itu saja dari saya serahkan berikutnya kepada rekan saya. Sini kita akan mencari letak kuartil dan nilai kuartil pada tabel frekuensi kelompok. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu FK. FK adalah frekuensi kumulatif. Nah, FK dari tabel ini adalah, kita tulis FK dulu, 14 ditambah dengan frekuensi setelahnya 10 berarti 24, plus 10 berarti 34, tambah 8 berarti 42, tambah 4 berarti 46, 48, dan 50. Berarti N tabel ini adalah 50. N itu apa? N adalah jumlah data yang akan kita cari. Oke. Nah, untuk rumus dari letak kuartil itu ada, rumus dari letak itu I dikali N per 4. Rumus mencari letak. Rumus letak. Oke. Kenapa kita pakai 4? Kenapa kita pakai 4? Karena pada kuartil kita ada 4 bagian, sedangkan pada desil itu ada 10 dan persentil ada 100. Jika kita ke desil itu akan jika kita ke desil itu akan per 10, ke persentil kita akan per 100. Oke, baik. Lalu kita akan mencari letak kuartil 1. Berarti Q1 sama dengan I kali N per 4. Ini apa? Ini adalah kuartil yang akan kita cari itu. Itu apa? I adalah kuartil berapa yang akan kita cari. Karena kita akan mencari Q1, maka yang kita masukkan adalah 1. Berarti 1 dikali 50 per 4. Hasilnya 12,5. Ya kah? Iya, betul. 12,5. Ini untuk letak. Bagaimana untuk nilai? Nilai itu rumusnya agak panjang ya, guys ya. Rumus nilai Q. Oke. Nilai Q. Nah, dengan TB plus letak atau I kali N per 4, atau kita tulis letak aja, letak minus FKS. Nah, FKS ini adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi 1. Kemudian per F1. Per F1 itu adalah frekuensi yang ini loh, yang 14 ini loh. Nah, ini itu F1. Kemudian dikali 4 dikali P.
P ini adalah panjang kelas. Panjang kelas adalah range antara 40 dan 45. Berarti adalah, nah berarti panjang kelasnya 6. Oke. Baik, kita akan cari, kita pakai ini aja slide selanjutnya guys. I1 sama dengan TB. TB adalah batas bawah suatu kelas. TB dicari dengan batas bawah itu kan 40 kan. Nah, kita harus mengurangkan dengan 0,5, berarti minus 0,5 sama dengan 39,5. Berarti TB nya itu 39,5. 39,5 ditambah dengan letaknya kan. Letak itu kan ini bahasa Inggris ini aja. Letak itu I kali N per 4. Oke, gitu. Kemudian tambah dengan 12,5 minus dengan FKS. FKS nya kan 0 kan, nggak ada lagi kan soalnya udah paling atas kan, jadi 0 per F1 itu frekuensi Q nya berarti kan 14 ini kan, jadi kita masukkan 14 kali dengan 6, hasilnya berapa ini guys, 12,5 0 44,86 ya 44,86. Berarti nilainya 44,86 dan letak Q-nya itu di frekuensi pertama. Kemudian untuk Q kedua, rumus letaknya, letak Q2 itu I kali N per 4 atau 2, karena kita mencari Q2 dikali dengan 50 per 4 sama dengan terus bagi 4 berarti berapa guys? 25 guys ya, 25. Berarti 25 di mana guys? 25 itu kan 14 tambah 24, berarti kan range kan 24 ini kan lebih kecil daripada 25, berarti masuk ke sini Q2. Ini 1 guys ya, I1. Nah, kita udah tahu guys, di sana itu letaknya di sana. Kemudian untuk cari nilai, jadi TB plus letak kan, letak berarti langsung aja letak 25 berarti 25 minus, nah sebelumnya itu berapa? Sebelumnya berarti kan 24. Sebelumnya kan kita ada di sini kan, di sini. Nah sebelumnya tuh ini FKS nya ini 24, berarti terus dulu 24 min 24 per dengan frekuensinya pada kelas berapa? Berarti 10 guys, kali 6, karena panjang kelas semuanya 6 pada tabel ini ya, 6 semua. Nah TB nya kan kita ya gak usah gitu guys, kita langsung cari aja. Berarti 52 minus 0,5 berapa guys? Jadi pasti jawabannya 51,05. 51,5. Nah ini tinggal kita operasikan aja, berarti hasilnya tetet 1 per 5 4, berarti hasilnya 52 guys, 52,1. Oke, itu adalah nilai dari Q2. Nilai dari Q2 ini letak dari Q2. Untuk mencari letak Q3 sama rumusnya, berarti Q3 dengan 3 per 4 dikali 50, hasilnya berapa guys? 37 ya, 37,5. Nah ini letaknya di
letak G3 37,5. Gimana 37,5? Kita cari dulu guys. 37,5 lebih besar daripada 34. Berarti di korelasi ini guys, lebih besar dari 34 dan kurang dari 42. 37,5. Berarti ada di kelas berapa ini guys? 1, 2, 3, 4. Kelas 4. Frekuensi 8. Oke? 8. Itu adalah letak dari ketiga. Kemudian nilainya itu berapa? TB-nya. Coba lihat TB-nya ya. TB-nya itu 85. 85 kurang 05. 87,5. 57. Oke kah? 57 atau 57,5. 7,8 7,5 ditambah 37,5 karena letak kelas tadi, letak kuartilnya tadi, terus dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kuartil. Itu berapa? Bentar guys, cek dulu guys. 34 ini. Jadi kalau kita udah tahu FK nya itu bakal lebih mudah. Minus 34 per frekuensinya 8 kan tadi, kalau nggak salah, per 8 kali 6 coret hasilnya ini berarti tinggal 3,5 hasilnya 60, berarti 60,13. Itulah cara mencari letak dan nilai dari kuartil pada frekuensi kelompok. Oke, terima kasih. Baik, kita akan menjawab soal yang selanjutnya, yaitu mencari letak desil 4 dan desil 7. Oke, untuk itu kita akan fokus ke desil 4-nya dengan kita harus mencari letak desilnya terlebih dahulu. Seperti yang udah ada di video, rumus letak desil adalah DI sama dengan I per 10 dikali N. Maka kita masukkan aja 4 per 10 dikali 50. 50 ini banyaknya data ya. Langsung aja kita coret-coret. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Lalu kita akan mencari TB. Untuk mencari TB kita akan dari letak desilnya kan 20, otomatis TB-nya ada di bagian kolom nomor tabel nomor 2 ya, bukan tabel nomor 1 karena masih 14. Jadi langsung dari nilai 46 itu dikurangi dengan 0,5, maka jawabannya 45,5 untuk TB-nya. Selanjutnya kita akan mencari D4 dengan rumus yang sudah tersedia. Kita langsung masukkan aja angka-angkanya. Baik, 45,5 ditambah 4 per 10 N kan udah diketahui 20. Jadi kita langsung tulis 20 dikurangi dengan frekuensi kumulatif D4 nya tadi di tabel 14 ya. Jadi kita langsung tulis 14 dibagi per 10. 10 ini dari frekuensi D4 nya dan dikali dengan panjang kelasnya 6. Lalu sama dengan 45,5 ditambah 6 per 10 dikali 6 sama dengan 45,5 ditambah 36 per 10 sama dengan 45,5 ditambah 3,6 sama dengan 49,1. Nah, ini merupakan hasil dari D4. Nah, sekarang kita langsung ke D7. Sama caranya, langsung kita masukkan aja rumusnya dan kita langsung coret-coret. Jadi 7 kali 5 sama dengan 35. Lalu untuk TB-nya di sini kita udah ketahui 58 ya. Tinggal dikurangi aja 0,5 sama dengan 57,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus D7-nya. Ya seperti cara tadi ya, langsung aja kita 57,5 ditambah 35 ya dari letak desilnya dikurangi 34 frekuensi kumulatif dibagi 8 yaitu frekuensi dari D7 dan dikali panjang kelas yaitu 6
sama dengan 57,5 ditambah 1 per 8 dikali 6 sama dengan 57,5 ditambah 6 per 8 sama dengan 57,5 ditambah 0,75. Maka jawabannya adalah 58,25. So itu tadi nilai dari D7-nya. Sekian. Penjelasan untuk soal berikutnya yaitu tentukan nilai P33 dan P88. Nah, untuk mencari persentil kita menggunakan rumus yang ada pada kolom ini yaitu PI sama dengan TB ditambah I per 100N dikurangi FK per FI dikali P. Kita cari nilai I per 100N-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah diketahui bahwa N-nya itu adalah 50. N itu merupakan total dari frekuensi. Nah, I ini adalah persentil. Nah, karena persentil yang kita cari adalah 33, maka 33 per 100 dikali 50. Kita coret-coret hasilnya 16,5. Kemudian kita cari TB atau tepi bawah. Untuk mencari TB, kita lihat nilai frekuensi yang mendekati 16,5. Karena di sini 14 itu masih kurang dari 16,5, kita tambah dengan 10, hasilnya 24. Nah, jadi ini adalah TB-nya. Yang dimaksud TB itu adalah nilai 46. Untuk mencari TB, tinggal kita kurangin saja dengan 0,5. Karena itu sudah ada di rumus ya. Hasilnya 45,5. Lalu selanjutnya kita cari FK, frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari FK kita lihat nilai di atasnya TB tadi. Nah, nilai di atasnya TB itu adalah 14, maka FK-nya adalah 14. Kemudian mencari P atau panjang kelas. Nah, untuk mencari P atau panjang kelas, kita tinggal lihat saja nih rentang nilai 46 ke 51 itu berapa. Kita mulai dari 46, 47, 48, 49, 50, 51. Totalnya ada 6. Nah, maka panjang kelasnya itu ada 6. Dan yang terakhir adalah frekuensi persentil. Nah, ini tadi kan frekuensi persentilnya berhentinya di 10 ya. Maka frekuensi persentilnya adalah 10. Nah, karena semuanya udah kita cari nih, langsung saja kita masukin ke dalam rumus yang tadi. 45,5 ditambah 16,5 dikurangi 14 per 10 dikali 6. 45,5 ditambah 2,5 per 10 dikali 6 hasilnya 47. Ya, jadi nilai dari P33 atau persentil 33 itu adalah 47. Masuk ke soal selanjutnya yaitu mencari persentil 88. Kita pakai rumus yang sama, kita cari I per 100N-nya terlebih dahulu. Kita masukkan angkanya 88 per 100 dikali 50, kita coret nolnya dan hasilnya 44. Setelah itu kita cari TB, tepi bawah. Nah, karena tadi 44, kita cari nih angka frekuensi yang mendekati 44. Nah, setelah ditotal nih, ternyata angka yang memasuki 44 itu ada di tabel kelima. Nah, di sini berarti TB-nya adalah 64. Untuk mencari TB, tinggal kita kurangin saja dengan 0,5. 64 dikurangi 0,5 hasilnya 63,5. Kemudian kita cari FK atau frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif, kita lihat nih jumlah nilai total di atasnya TB. Nah, tadi kan TB-nya berhenti di 4 nih. Kita hitung mulai dari angka 8. Jadi 8 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 14. Lalu ketemu jumlah FK-nya itu adalah 42. Selanjutnya yaitu mencari P atau panjang kelas. Caranya sama, kita lihat jarak dari nilai 64 ke 69 itu berapa. Kita mulai 64, 65, 66, 67, 68, 69. Dan total panjang kelasnya ini ada 6. Dan yang terakhir kita cari frekuensi persentil. Nah, karena tadi ini berhentinya di angka 4, maka frekuensi persentilnya adalah 4.
Setelah itu langsung kita masukin semua angkanya ke dalam rumus. 63,5 ditambah 44 dikurangi 42 per 4 dikali panjang kelasnya 6 sama dengan 63,5 ditambah 2 per 4 dikali 6. Kita coret 2, dicoret 1, dicoret 3, hasilnya adalah 66,5. Maka hasil dari persentil 88 adalah 66,5. Sekian. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan menghitung A. simpangan rata-rata, B. ragam atau variansi, C. simpangan baku. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata di sini kita ada rumus SR sama dengan sigma FI dikali XI min X bar per sigma FI. Nah, sebelum kita cari rumus SR-nya tadi, kita harus mengetahui rumus X bar-nya. Nah, di sini rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sigma FI dikali XI sudah kita ketahui di tabel, yaitu 2677 per sigma FI yaitu 50 sama dengan 53,54. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah tersedia data XI min X bar-nya. Nah, untuk mencari XI min X bar-nya, yaitu XI untuk tabel pertama XI-nya 42,5 dikurangi X bar yaitu 53,54, yang dihasilkan 11,04. Kemudian tabel yang kedua yaitu 48,5 dikurangi 53,54 sama dengan 5,04 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan mencari FI dikali XI min X bar. Untuk data yang pertama, FI 14 dikali XI min X bar yang pertama yaitu 11,04, itu kita hasilkan 154,56. Terus yang kedua 10 dikali 5,04 yaitu 50,4. Terus data yang ketiga yaitu 10 dikali 0,96 yaitu 9,6 dan seterusnya. Nah, setelah kita cari data FI dikali XI min X bar, kita jumlahkan sigma FI dikali XI min X bar sama dengan 409,92. Nah, setelah kita mengetahui jumlah FI dikali XI min X bar, kita kembali ke rumus yang tadi, SR tadi. Langsung aja kita masukkan tadi 409,92 per sigma FI-nya yaitu 50 sama dengan 8,19. Jadi simpangan rata-rata di sini yaitu 8,19. Nah, setelah itu kita akan mencari ragam atau variansi, di mana rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per sigma FI. Nah, kita akan mencari XI min X bar kuadratnya, yaitu
nilai XI min X bar yang tadi, yang sudah kita cari tadi, itu kita kuadratkan. Untuk tabel yang pertama 11,04 kita kuadratkan menjadi 121,88. Terus tabel yang kedua yaitu 5,04 kita kuadratkan menjadi 25,40. Terus tabel yang ketiga yaitu 0,96 kita kuadratkan menjadi 0,92 dan seterusnya. Setelah itu kita akan mencari FI dikali XI min X bar kuadrat, yaitu FI. Dan untuk data yang pertama tadi, FI nya 14, kita kalikan XI min X bar kuadrat yang pertama, yaitu 121,88. Kita kalikan aja, yaitu hasilnya 1706,32. Terus tabel yang kedua yaitu FI nya 10, kita kalikan 25,40, yaitu hasilnya 254. Terus tabel yang ketiga 10, kita kalikan 0,92 yang hasilnya 9,2 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan, yaitu sigma FI dikali XI min X bar kuadrat sama dengan 4.993,84. Setelah itu kita kembali ke rumus variansi yang tadi, kita masukkan jumlah yang tadi yaitu 4.993,84 per 50 sama dengan 99,87. Nah, setelah itu kita akan mencari simpangan baku. Rumusnya yaitu S sama dengan akar S kuadrat. Akar dari 99,87 kita dapatkan yaitu hasilnya 9,99 atau kita bulatkan menjadi 10. Nah, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.